Ya Arhamar Rahimin ini ternyata terkandung di dalamnya sesuatu yang luar biasa dahsyat. Dikatakan oleh beliau, suatu ketika seorang sahabat yang bernama Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah ini pernah menyandang nama Zaid ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Beliau ini adalah mantan seorang budak yang dihadiahkan oleh kemenakan Siti Khadijah sewaktu Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zaid ini awalnya orang merdeka. Zaman itu kan ada peperangan, lalu dia ditangkap dan dijual di pasar budak. Dibeli oleh kemenakan Siti Khadijah. Begitu Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah, diberikanlah Zaid ini sebagai hadiah perkawinan. Begitu Rasulullah SAW melihat Zaid, lalu Rasul mengatakan, siapa beliau? Diceritakan oleh Siti Khadijah, ini budak yang diberikan oleh kemenakanku sebagai hadiah perkawinanku. Dengan bangganya Zaid menisbatkan dirinya kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah, sampai akhirnya turun firman Allah yang melarang seorang manusia itu menisbatkan dirinya kepada bukan ayah biologisnya. Dan tatkala larangan itu datang, maka Rasul SAW melarang Zaid untuk memanggilnya Zaid bin Muhammad. Maka dikembalikan kepada nasab aslinya, Zaid ibnu Harithah. Zaid ini punya cerita unik. Ya, dia begitu sayangnya Rasul SAW dengan Zaid, dinikahkan dengan kerabat dekat beliau Rasulullah SAW, dengan Siti Zainab. Zainab bintu Jahsh, seorang wanita berkelas dari kalangan Quraisy. Nah, tapi Zaid dalam perkawinannya nggak pede karena beda kelas. Oleh karena itu kafa'ah itu sangat penting dalam pernikahan. Iya. Dan kafa'ah itu bukan kafa'ah nasab saja, kafa'ah juga di dalam pendidikan. Nah, seperti Ananda Nur Muhammad ini menikah dengan seorang wanita yang kufu, sama-sama punya pendidikan, iya, sama-sama backgroundnya pendidikan agama, sama-sama sebagai pembantu di lembaga ini sebagai tenaga edukatif, apa itu, mengajar. Sudah luar biasa, kuf'un karim. Mudah-mudahan akan terjadi harmonisasi ya di dalam mereka berdua menjalin hubungan rumah tangga ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Zaid ibn Harithah ini kemudian karena nggak pede, dan berkali-kali dia meminta kepada Rasul SAW untuk menceraikan istrinya. Kata Rasul, pertahankan. Tapi akhirnya Rasul SAW melihat kegelisahan itu. Itulah kalau orang beda kelas begitu, ya nggak nyaman dia. Akhirnya Rasul SAW izinkan dia untuk mencerai istrinya, karena ada hikmah di balik ini yang Allah inginkan untuk sebuah kasus besar. Kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kasus besarnya? Kasus besarnya untuk menghilangkan tradisi yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu. Apa yang ada di dalam tradisi Arab saat itu adalah tidak dibenarkan seseorang itu untuk menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh anak pungutnya. Ini tradisi yang ada, dan ini nggak benar dalam syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan usir Zaid menceraikan istrinya Zainab. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab. Maka Allah berfirman, "Falamma qadha Zaidun wataran
zawwajnaka. Nah, kita tidak sedang berbicara tentang pernikahan perkawinannya Zaid, tapi berbicara tentang kaitannya dengan ya arhamar rahimin. Suatu ketika setelah Zaid itu menceraikan istrinya, kemudian dinikahkan kembali oleh Rasulullah SAW dengan seorang wanita yang bernama punya lakop namanya Barakatul Habasyiyah, yang punya kunyah dengan kunyah julukan Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini kemudian punya cerita unik bagaimana beda usia yang begitu mencolok, ya, tapi mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dan kemudian lahir dari rahim sang istri itu sahabat yang kemudian dikenal itu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, ceritanya suatu hari Usamah ini menyewa kendaraan onta, bermaksud dia gunakan onta itu dari Taif ke Mekah. Telah terjadi kesepakatan, kata pemilik onta itu, baik, tapi dengan syarat, sewaktu-waktu aku berhentikan, engkau jangan protes, dan aku punya kebebasan untuk memilih jalur mana. Kata Sayyidina Zaid berpikir, yang penting saya sampai Mekah, mau lewat jalan tol, mau lewat jalan tikus, nggak penting, yang penting saya sampai di Mekah. Begitu. Singkat cerita, Sayyidina Zaid naik onta itu, dan sang pemilik onta itu lalu menuntunnya. Ya, hari ini seperti mungkin supir Grab, kira-kira begitulah. Ya. Tapi saat itu sarananya adalah apa itu? Transportasinya onta. Naik keluar dari kota Taif itu naik. Tapi kemudian memasuki kawasan yang sepi dan jalan nggak umum. Tapi Sayyidina Zaid nggak mau protes karena sejak awal perjanjiannya begitu. Tiba-tiba masuk ke kawasan di mana di sana begitu banyak berserakan tengkorak manusia. Wah, ini mulai ngeri juga. Lihat, ada tengkorak berserakan. Lalu tiba-tiba dia berhenti dan dengan bahasa yang sangat kasar, Zaid, wahai engkau yang di atas punggung ontaku, turun. Lalu Sayyidina Zaid turun. Lalu orang itu mengatakan, tahukah engkau tengkorak-tengkorak ini? Kata Sayyidina Zaid, iya, apa? Ini adalah tengkorak-tengkorak korban kejahatanku. Maksudnya, iya, mereka yang menyewa aku bawa ke tempat ini lalu aku bunuh. Dan inilah tengkorak-tengkoraknya. Kata Sayyidina Zaid, apa yang kau inginkan dariku? Engkau ingin harta? Ambil aja hartaku. Kata orang itu, enggak, kalau hartamu pasti akan jadi milikku, tapi aku punya hobi untuk membunuh orang. Subhanallah, hobinya diadopsi dari syaitan. Ya, hobinya membunuh orang. Kata Sayyidina Zaid, untuk apa? Kalau engkau ingin harta, aku akan berikan harta. Enggak, harta pasti akan aku ambil, tapi engkau akan pasti akan membunuh. Kalau begitu, kata Sayyidina Zaid, kalau begitu berikan aku kesempatan untuk sholat. Kata orang itu, silakan aja sholat. Lalu Sayyidina Zaid sholat. Dari situlah kemudian diambil sunnahnya sholat itu orang yang tidak dieksekusi hukum mati itu. Sholat. Setelah sholat, kemudian orang itu menunggu. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Sayyidina Zaid mengangkat kedua tangannya, ya arhamar rahimin. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat menggelegar dan memekakkan telinga.
terjadi guncangan.